Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budi Akto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputranamo di Asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputranamo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni Ayus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Emmanuel Kausuni di rumah duka Prada Luki Cepril Saputranamo di Kupang, NTT. Selamat sore, Eman. Eman? Halo, Eman? Ya, pemirsa, kami masih terus mencoba untuk terhubung dengan rekan kami Emmanuel yang saat ini berada di rumah duka. Selamat sore, Eman. Selamat sore. Ya, Eman, bagaimana situasi terkini di kediaman dari Prada Luki? Baik, selamat sore pemirsa dimanapun berada. Hingga saat ini keluarga masih berkumpul di rumah Prada Luki untuk melakukan ibadat penguatan untuk keluarga. Pada siang tadi, Pangdam Udayana telah melakukan kunjungan ke rumah Prada Luki. Dalam kesempatan itu Prada menyampaikan bahwa untuk kasus Prada Luki telah ditetapkan 20 orang sebagai tersangka, di mana dari 20 orang itu salah satunya adalah perwira. Demikian. Saat ini. Iya, dari 20 orang terduga pelaku ini, apakah ini merupakan ada anggota yang berasal dari daerah yang sama, Luki? Baik, dapat kami laporkan bahwa memang dari 20 orang ini ada yang berada dalam daerah yang sama dengan Luki, di mana bukan saja satu daerah, tapi tempat tinggalnya sama-sama di asrama tentara. Demikian. Iya, Eman, apakah Anda bisa memperlihatkan kepada kami bagaimana suasana di sekitar kediaman Prada Luki ini? Anda bisa mendekat ke rumah dan mencari visual yang lebih terang begitu, silakan, Eman. Oke. Di sini saya dapat menunjukkan suasana rumah duka yang dimana keluarga sedang berkumpul untuk beribadat bersama. Ya, hingga saat ini masih banyak keluarga yang hadir di sana sepertinya ya, Eman? Ya, hingga saat ini keluarga masih banyak berkumpul di rumah duka untuk ibadat bersama. Iya, Eman, jika bisa Anda ceritakan bagaimana sosok Prada Luki ini di mata para tetangga maupun keluarga, yang dari informasi yang bisa Anda terima dan kumpulkan. Baik, informasi yang kami himpun, Prada Luki sendiri dikenal sebagai anak yang penurut, di mana dirinya yang sopan dan mudah untuk diajak komunikasi. Sehingga keluarga maupun kerabat sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi pada Prada Luki itu sendiri. Prada Luki, apakah punya saudara?
Prada Luki merupakan putra kedua dari 4 bersaudara, di mana kakak Prada Luki adalah seorang wanita, sementara itu adiknya 2 orang putra yang masih kecil, masih SD, sekolah dasar. Demikian. Ya, Eman, apakah proses doa saat ini juga dihadiri oleh kedua orang tua Prada Luki? Kedua orang tua menghadiri juga, ada di sini, dan keluarga hanya dari pihak Satuan TNI yang belum kelihatan di lokasi. Demikian. Ya, Eman, terakhir mungkin sampai kapan doa bersama ini akan digelar di kediaman Prada Luki? Untuk doa bersama di rumah Prada Luki itu akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari malam ini. Ya, baik. Terima kasih Emmanuel Kausuni melaporkan langsung dari rumah duka Prada Luki. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Bang Bayu. Selamat malam untuk semua. Kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memenuhi undangan Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Jakarta untuk menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepadanya. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memenuhi undangan Komisi Yudisial di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Tom Lembong datang menjelaskan laporannya terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Tom mengaku kehadirannya tak hanya sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, namun juga mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan demi kebaikan bersama. Bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Sementara pihak Komisi Yudisial melalui juru bicaranya menyebut akan memprioritaskan penanganan kasus yang dialami Tom Lembong dan fokus pada hakim yang memvonis Lembong 4,5 tahun penjara. Selain itu, Komisi Yudisial juga telah menganalisis putusan dalam sidang kasus Tom Lembong tersebut. Ini kita coba prioritaskan ya, artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang, sehingga kita coba bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita, karena mungkin sampai presiden ya, kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita fokus kepada hakimnya, ada apa di balik putusan itu yang kemudian coba kita gali. Tadi disampaikan bahwa putusannya aja 1000 lembar. Memang KAY tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi KAY akan membaca putusan itu dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar, disitulah kita bisa masuk.